Ini kita lihat pemirsa dari rekaman video amatir warga, debit air sejumlah sungai besar di Kalimantan mengalami penyusutan. Bahkan tak sedikit sungai yang terlihat dasarnya seperti ini. Kita lihat bahwa tepiannya sudah sangat jauh ya dari tepi yang biasanya seperti itu. Jadi jaraknya juga ini menggambarkan bagaimana kekeringan ekstrim ini. Dan akibatnya yang terdampak pastinya aktivitas distribusi logistik terganggu. Lantaran jalur sungai selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi pergerakan barang dan kebutuhan masyarakat. Ya, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membuat berbagai organisasi dan kartunis ramai-ramai mengkritisi bencana kemanusiaan itu lewat karya masing-masing. Tak sedikit yang menyoroti tentang nasib ini satwa liar khas Kalimantan yang kini kehilangan rumahnya akibat dilalap api. Ya, itu tadi beberapa gambaran ya kritik terhadap kondisi yang terjadi di sini. Tapi ada satu komen yang saya baca tadi bahwa tidak hanya manusia yang sulit hidupnya di Indonesia, tapi hewan dan tumbuhan juga sulit hidupnya di tanah air. Dan kami akan jeda pemirsa, jumlah bantuan korban gempa yang diterima tidak sebanyak yang dilaporkan. Seorang camat di NTT mengamuk ke petugas BNPB. Kami segera kembali. Kalau mau benar terus saya bongkar. Kalau siap digugat, dihujat, dikritik. Banyak jalur ilegal. Ya, kita tahu pemirsa, kebakaran ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam yang memang sudah menjadi ya layaknya tradisi tiap tahun, ada kemarau, ada musim hujan. Tapi kebakaran juga kita tidak boleh sampingkan bahwa hal ini disebabkan oleh tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan berikut pemirsa kami hadirkan sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah memergoki orang yang diduga membakar hutan dengan sengaja. Ya, orang-orang inilah yang salah satu ya penyebab dari kebakaran hutan, dan kita tahu bahwa mereka ini saya nggak tahu di pikirannya ya bakar hutan, mereka tidak hanya menyakiti manusia tapi juga menyakiti bumi. Dan video ini diambil seorang bocah di Jalan Kalibata Ujung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di mana seorang bocah sempat bertanya kepada salah satu pria yang baru saja keluar dari hutan. Bocah bertanya di mana titik apinya karena ia melihat kobaran api, namun pria itu mengelak dan menjawab tidak ada dengan nada yang sedikit tinggi. Ternyata pemirsa, ketika kembali ke jalan raya, si bocah ini melihat apinya justru semakin besar di beberapa titik nih. Kalau kita lihat ini apinya terang sekali seperti itu. Demikian informasinya. Sementara itu Polres Berau, Kalimantan Timur menangkap pria berinisial BS yang diduga sebagai pelaku pembakaran hutan. Pelaku membakar hutan di Kampung Kasai seluas 12 hektar lahan. Pelaku diduga sengaja membakar hutan untuk membuka lahan
ya, sekali lagi untuk membuka lahan pemirsa. Dan saya yakin dia tidak sendiri, ada banyak tim ya yang beroperasi di lapangan dengan cara-cara yang sangat kotor. Keterangan dari yang bersangkutan bahwa rencana pembukaan lahan tersebut dibakar dengan harapan dan tujuan untuk menyuburkan tanah dan akan ditanam tanaman sawit. Kiraan lahan yang dibakar kurang lebih 12 hektar. Kemudian kerugian yang ditimbulkan ditaksir sekitar 1,2 miliar. Dari hasil penyelidikan kita, adakah indikasi keterlibatan dari perusahaan dari sektor perkebunan ini, Pak? Setelah kita kembangkan, untuk saat ini belum ada keterlibatan. Namun kita akan perdalam lagi dan akan kita gali. Sehingga kita harapkan betul-betul nanti apabila ada orang di belakang atau otak daripada yang memberikan perintah, kita bisa melakukan penindakan juga. Apakah Anda sudah melakukan pemanggilan sebagai saksi dari pihak perusahaan, Pak? Sudah, kita sudah lakukan pemanggilan. Kita sedang dalam. Siap, terima kasih. Nah, ini pemirsa, selain di Kalimantan, aksi pembakaran lahan rupanya juga terekam kamera. Kita lihat nih ada orang melempar ke arah lahan seperti itu. Ini di Belitung Timur ya, Bangka Belitung. Dan ini visual setelah lahan tadi terbakar ya, kosong. Dua orang yang berboncengan terlihat membakar lahan kering yang berada di tepi Jalan Tamboyan 3, Desa Padang, Kabupaten Belitung Timur. Usai menyulut lahan kering dengan api, mereka langsung meninggalkan api yang semakin besar. Akibatnya pemirsa, hutan dan lahan seluas 1.200 meter persegi hangus terbakar. Beruntung petugas damkar dengan sigap memadamkan api sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan bahwa polisi sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bahkan beberapa orang sudah ditangkap. Di Kalimantan apakah akan mengusut Polri? Saat ini yang sedang kita lakukan pemadaman sekaligus juga melakukan penyidikan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama juga kita amankan. Ya, pemirsa, ini lagi-lagi membuktikan bahwa alam tidak pernah salah. Dari dulu alam seperti itu. Ada musim kering, musim panas, musim hujan. Yang salah ya tadi manusianya. Nah, di tengah kebakaran hutan yang melanda, beberapa sungai di Kalimantan dilaporkan menyusut di tengah cuaca panas. Ini kita lihat pemirsa dari rekaman video amatir warga, debit air sejumlah sungai besar di Kalimantan mengalami penyusutan. Bahkan tak sedikit sungai yang terlihat dasarnya seperti ini. Kita lihat bahwa tepiannya sudah sangat jauh ya dari tepi yang biasanya seperti itu. Jadi jaraknya juga ini menggambarkan bagaimana kekeringan ekstrim ini. Dan akibatnya yang terdampak pastinya aktivitas distribusi logistik terganggu. Lantaran jalur sungai selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi pergerakan barang dan kebutuhan masyarakat.